Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menangkap seorang pencopet yang kerap beraksi di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Pelaku yang dikenal sebagai Raja Copet dibekuk usai mencopet ponsel dan dompet pejalan kaki. Tugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat harus berlarian untuk meringkus pencopet yang kerap beraksi di kawasan Senen. Polisi kejar pelaku yang berusaha kabur. Namun pengejaran tak berlangsung lama karena pelaku ternyata alami asam urat di kaki. Penangkapan pelaku berawal dari seorang pejalan kaki yang jadi korban pelaku dan rekannya. Akibatnya, korban kehilangan ponsel dan dompet. Sayangnya rekan pelaku berhasil kabur. Pelaku dan rekannya dikenal sebagai Raja Copet yang biasa beraksi di kawasan Pasar Senen, terminal serta stasiun Senen. Tim Booster Presisi Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengamankan satu orang pelaku inisial FI, yang mana pelaku ini telah melakukan tindak pidana pencurian, yaitu copet. Modusnya copet dengan membuka tas pejalan kaki dan mengambil handphone milik korban. Atas laporan korban, tim Booster Presisi yang sedang melakukan pemantauan di seputaran Pasar Senen itu langsung melakukan penangkapan terhadap satu orang pelaku inisial FI. Namun satu rekannya melarikan diri. Pelaku kemudian digelandang ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk pemeriksaan. Sementara polisi masih kejar rekan pelaku yang kabur. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam sehari 2 polisi di Papua jadi korban kekerasan. Salah satunya dialami seorang anggota Polres Yahukimo yang dianiaya orang tak dikenal di RSUD DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Rabu malam lalu. Korban yang terluka di sekujur tubuh dievakuasi ke Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Bribda Yosua Nenggolan, anggota Polres Yahukimo, terluka parah terkena senjata tajam yang dilakukan orang tak dikenal. Penganiayaan itu terjadi saat korban menjenguk keluarganya di RSUD DKI Yahukimo. Korban yang terluka parah langsung menyelamatkan diri ke dalam rumah sakit dan meminta pertolongan. Korban kini dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Korban mengalami luka berat dan saat ini akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Kami langsung merespon cepat. Tim Satgas Gakum Damai Karten bersama Polres Yahukimo turun ke lokasi mengamankan TKP, memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Kami tidak akan tinggal diam. Pelaku akan kami kejar sampai tertangkap dan kami pastikan proses hukum berjalan tegas dan adil. Saat ini Satgas Damai Karten dan Polres Yahukimo masih menyelidiki motif penganiayaan ini dan memburu pelaku. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mendumi, iNews melaporkan. Pemirsa, plat nomor polisi mobil mewah yang menabrak mahasiswa Universitas Gadjah Mada ternyata berubah setelah insiden terjadi. Sosok yang menggantinya kini diperiksa polisi. Inilah video amatir yang menunjukkan kondisi mobil sedan mewah yang dikemudikan oleh Cristiano Pangarapenta Tarigan, mahasiswa UGM yang menabrak mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Dalam video, mobil mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM ini bernomor polisi F1206. Namun saat diamankan polisi terungkap nomor polisi mobil ini berubah menjadi B1442NAC. Dari hasil penyelidikan terungkap penukaran plat mobil terekam CCTV di lokasi kendaraan pelaku disimpan, yaitu di Mapolsek Ngaglik. Pelakunya pun kini masih diperiksa sebagai saksi. Pelaku yang mengganti plat nomor mobil pelaku bukan anggota kepolisian. Karena itu mobilnya parkir di belakang polsek sana, itu mereka berkumpul di situ tiba-tiba mengganti tanpa sepengetahuan dan izin dari kita. Ya, ada CCTV-nya sudah ada semua. Itu bukan anggota Pak yang mengganti Pak? Bukan anggota, ya. Ya tidak ada anggota saya, hanya untuk mengganti itu
Kristiano Pangarapenta Tarigan adalah pengendara mobil yang diduga menabrak motor yang dikendarai Argo Ariko Ahfandi. Akibat tabrakan ini, korban yang juga mahasiswa UGM meninggal dunia. Saat ini pelaku masih ditahan di Mapolres Sleman untuk diperiksa. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui perkembangan kasus ini kita bergabung dengan jurnalis iNews Heru Trijoko di Mapolsek Ngaglik, Yogyakarta. Selamat siang, Heru. Selamat siang. Ya, Heru, bagaimana kondisi plat mobil mewah pelaku di kantor polisi yang diganti? Bisa Anda tunjukkan kepada kami, Heru? Oke, ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Mapolsek Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, dan inilah mobil mewah BMW yang plat nomornya sudah berganti menjadi B1442NAC. Dari sebelumnya pada saat kecelakaan platnya adalah F1206 dan pergantian plat nomor ini terekam kamera CCTV yang ada di Polsek Ngaglik, Sleman, dan saat ini pelaku yang mengganti plat nomor telah diperiksa dan kita masih menunggu apakah statusnya telah beralih menjadi tersangka atau belum. Yang jelas tadi saya konfirmasi kepada Kapolsek bahwasanya polisi masih melakukan pemeriksaan untuk pemenuhan berkas acara BAP-nya. Dan untuk posisi CCTV-nya berada di belakang Polsek, di mana ini adalah arahnya mengarah ke barang bukti dari BMW yang diamankan di Polsek Ngaglik, Sleman. Ini saja. Iya, Heru, siapa pelaku yang mengganti plat mobil ini? Ya, berdasarkan informasi tadi pagi yang kami peroleh bahwasanya pelaku mengaku sebagai saudara atau kerabat daripada tersangka Kristiano Tarigan. Pelaku kepada kepolisian bertamu, kemudian tiba-tiba langsung ke arah mobil BMW tanpa pengetahuan polisi melakukan pergantian plat nomor. Dan hingga saat ini belum diketahui juga, kami belum memperoleh keterangan secara resmi identitas dari pelaku, namun demikian pelaku diperkirakan berusia sekitar 30-an tahun dan pekerjaannya adalah wira swasta. Demikian. Iya, Heru, ada berapa pelaku yang mengganti plat mobil mewah ini dan apakah ini artinya proses penggantian plat mobil atas arahan dari pelaku penabrakan pemilik mobil ini ya, Heru? Ya, kami belum memiliki informasi secara resmi, namun demikian tadi dipastikan bahwasanya pelaku yang diperiksa adalah satu orang laki-laki usia sekitar 30-an tahun dan mengaku sebagai kerabat atau saudara dari tersangka Kristiano Tarigan. Mengenai motif juga kita belum memiliki informasi secara pasti karena pihak kepolisian juga belum memberikan rilis. Demikian. Ya, di mana lokasi penggantian plat mobil ini dilakukan oleh pelaku? Ya, lokasinya persis tepat di belakang Polsek Ngaglik ini. Di belakang Polsek Ngaglik ini ada barang bukti yang diamankan di sini, sehingga memang cukup jauh dari pantauan dari kepolisian yang di depan, yang berjagaan di depan. Namun demikian di belakang pun sebenarnya sudah ada tiket petugasnya, cuman proses penggantian ini diperkirakan sekitar pukul 9 pagi atau beberapa jam setelah kejadian kecelakaan yang ada di Jalan Palagan Tentara Mataram. Demikian. Apakah ada indikasi pemilik mobil ini atau pelaku penabrakan ini menggunakan plat mobil palsu, Heru? Ya, kalau dilihat dari sekarang yang terlihat di layar, ini adalah plat nomor mobil yang asli, sehingga yang digunakan pada saat kecelakaan diduga menggunakan plat nomor mobil bukan asli atau palsu. Demikian. Baik, kemudian kalau proses pemeriksaan terhadap pelaku penabrakan sejauh ini seperti apa yang berjalan di sana, Heru? Ya, sampai saat ini memang proses pemeriksaan informasinya telah selesai dan akan dilimpahkan ke Polresta
Sleman Yogyakarta, mengingat kasus ini adalah merupakan follow up dari kasus primer sebelumnya, yaitu kejadian kecelakaan di Jalan Palagan. Baik, Heru, ini kan Fakultas Hukum UGM juga membentuk tim hukum khusus untuk mengawal kasus ini. Bagaimana prosesnya sejauh ini? Ya, prosesnya masih berlanjut. Dari pihak keluarga korban telah berkonsultasi dengan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum UGM, dan dari pihak UGM juga telah membentuk tim kuasa hukum untuk mendampingi keluarga korban. Dan sampai saat ini proses masih berlanjut dan masih akan menunggu nanti hingga kasus ini tuntas di pengadilan. Baik, Heru, sempat ada permintaan untuk berdamai dalam penyelesaian kasus ini. Bagaimana tanggapan dari keluarga korban? Ya, dari keluarga korban melalui ibunya, ibu kandung dari Argo Eriko Afandi, memang masih bersikeras untuk memproses kasus ini secara tuntas hingga ke pengadilan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan juga akan ada jalur yang lain. Namun hingga saat ini memang belum ada tanda-tanda ke arah situ. Baik, Heru, untuk antara korban dan pelaku ini sebetulnya apakah saling kenal? Ya, antara korban dan pelaku diperkirakan memang tidak saling kenal, karena memang masing-masing beda fakultas. Yang satunya korban adalah Fakultas Hukum, sementara pelaku adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, terima kasih Heru Trijoko melaporkan langsung dari Mapolsek Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebelumnya, Ibu almarhum Argo Eriko Afandi, mahasiswa UGM yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Sleman, tegas menyatakan menolak berdamai. Ia meminta kasus kematian anaknya tetap dilanjutkan hingga tuntas demi keadilan. Usai menjalani pemeriksaan ahli waris secara tertutup oleh Polresta Sleman di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Melinda, Ibunda Argo Eriko meminta pendampingan hukum kepada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum PKPH. Pendampingan untuk mengawal kasus kecelakaan yang merenggut nyawa anaknya tersebut. Ibu korban menyampaikan jika anaknya adalah sosok yang baik, sopan, pintar, dan memiliki kontribusi bagi keluarga maupun orang lain. Sementara Dekan Fakultas Hukum menyebut siap memberikan pendampingan hukum bagi keluarga korban. Yang jelas bahwa memang anak saya itu anak yang baik, sopan, pintar, dan juga dia sangat berkontribusi banyak bagi orang lain dan bermanfaat. Itu aja yang saya yakin. Ketemu dengan ibu dan keluarga almarhum Argo dari semalam dan bahkan juga sudah berkomunikasi sebelumnya. Nah, apakah kemudian nanti proses hukum itu akan berlanjut atau tidak? Karena pendampingan dari PKPH ini kan memerlukan kejelasan hal tersebut. Nah, kejelasan itu kami dapatkan dari ibu dan keluarga bahwa memang ibu dan keluarga menginginkan terus untuk melanjutkan proses hukum sehingga betul kebenaran. Pemirsa, warga di Jombang, Jawa Timur dihebohkan dengan beredarnya video seorang perawat yang melakukan live TikTok usai melakukan operasi cesar. Aksi live tersebut dinilai tidak terpuji karena dilakukan di dalam ruang operasi saat pasiennya masih dijahit pasca operasi. Di belakang ya guys, turun mari guys. Operasi cesar. Inilah video live TikTok seorang perawat di dalam ruang operasi sesar di sebuah rumah sakit swasta di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Aksi live TikTok ini diduga dilakukan pelaku sesaat setelah bayi lahir, sementara seorang perawat lain tengah menjahit ibu bayi. Meski dalam live-nya tidak menampakkan muka pasiennya, namun aksi pelaku live TikTok di dalam ruang operasi sesar ini tentu saja memantik emosi warganet. Pasca video viral, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pun membenarkan kejadian tidak terpuji ini.
Itu akunnya si perawat itu atau akunnya si dokter yang jadi kepala di kamar operasi itu, Dok? Sudah ada dokternya yang juga akunnya perawat sendiri. Sebenarnya saya sebagai ketua etik dan saya juga mencari. Jadi intinya masalah itu. Sementara itu, atas kejadian ini, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Jawa Timur pun ikut angkat suara. PPNI Jatim menilai tindakan perawat yang siaran langsung TikTok di ruang operasi sebagai bentuk pelanggaran berat dan melanggar kode etik. Yang bersangkutan telah melanggar nilai-nilai kode etik yang ada, terutama dalam aspek merahasiakan, jadi confidentiality. Ya, karena bagaimanapun meskipun tidak ada klien, tidak ada pasien, kalaupun dia akan melakukan TikTok dan lain sebagainya, harusnya ada suatu persetujuan dari instansi termasuk di rumah sakit itu sendiri. Kini PPNI Jawa Timur tengah menunggu hasil penyelidikan tim yang diterjunkan sebelum memberikan sanksi kepada kedua perawat tersebut. Dari Jombang dan Surabaya, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk pada sekelompok supporter bola yang dianggap mengganggunya saat tengah berbicara di atas panggung. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Hai, berhenti kamu. Duduk. Ini bukan forum bersikat, ini forum saya. Siapa kamu? Tolong kasih panggung.